Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendiskusikan mengenai konsumen dan perilaku konsumen. Kalau mendengar kata konsumen, apa yang terpikir oleh para pemirsa semuanya? Coba bisa dituliskan dalam satu atau dua kata. Konsumen atau perilaku konsumen. Oke, saya berikan waktu. Oke, coba disebutkan. Ya, oke, bagus sekali ya. Para pemirsa sudah mendapatkan mengasosiasikan apa saja kalau mendengar kata konsumen, apa yang terpikir oleh kita. Baik, dari semua yang jawaban tadi, kita dapat membuat uraian apa saja kata yang terkait dengan konsumen. Ada yang menyebutnya sebagai pelanggan, pemakai, pengguna, pembeli, atau pengambil keputusan. Kalau mendengar kata konsumen, sering kita semua teringat dengan barang, jasa, merek, harga, kualitas. Kalau mendengar kata perilaku konsumen, kita juga sering mendengar kata-kata perilaku atau tindakan. Menawar, mencari informasi, membandingkan merek, atau ada kata-kata yang bersifat psikologis. Misalnya persepsi, preferensi, sikap, maupun motivasi. Dari uraian tadi, apa sebetulnya perilaku konsumen tersebut? Dari berbagai literatur, kita dapat menyimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah semua tindakan, semua kegiatan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan barang dan jasa atau produk, atau setelah melakukan hal-hal di atas, yaitu kegiatan mengevaluasi. Nah, ini salah satu definisi dari perilaku konsumen. Baik, ada berapa macam konsumen? Konsumen terbagi dua. Ada yang pertama, konsumen individu. Yang kedua, konsumen organisasi. Keluarga adalah konsumen individu atau disebut juga konsumen akhir, yaitu konsumen yang membeli barang maupun jasa yang langsung dikonsumsi oleh konsumen itu sendiri. Yang kedua, konsumen organisasi. Apakah organisasi bisnis, pemerintah, masyarakat, maupun sebuah kelompok. Apa bedanya dengan konsumen akhir atau individu? Konsumen akhir membeli barang dan jasa langsung digunakan. Tetapi kalau konsumen organisasi, dia membeli barang atau jasa yang digunakan untuk proses produksi yang menghasilkan barang lain yang kemudian dijual ke konsumen lainnya. Nah, itulah bedanya antara konsumen individu dan konsumen organisasi. Salah satu kelompok konsumen yang potensial adalah konsumen anak. Karena anak
membeli begitu banyak barang, menggunakan begitu banyak barang. Dan bahkan anak sejak kecil, sejak usia 5 atau 6 tahun, sudah dapat mengambil keputusan sendiri. Dengan uang jajannya, dengan uang sakunya, mereka dapat membeli barang dan jasa. Seperti diperlihatkan pada gambar ini. Kita lihat anak-anak dengan antusias memilih ikan hias yang disukai oleh mereka, kemudian membelinya dengan uang saku mereka. Bagaimana cara kita mengetahui perilaku konsumen? Salah satu cara untuk mengetahui perilaku konsumen adalah dengan melakukan riset. Ada 3 perspektif riset perilaku konsumen. Yang pertama, perspektif pengambilan keputusan. Yang kedua, eksperiensial atau pengalaman. Yang ketiga, pengaruh behavioral. Nah, dalam perspektif pertama, pengambilan keputusan, konsumen ini melakukan serangkaian aktivitas atau kegiatan dalam memutuskan pembelian secara rasional. Nah, perspektif yang kedua, melihat konsumen mempertimbangkan emosinya, faktor psikologisnya ketika mereka membeli suatu produk, barang, ataupun jasa. Jadi unsur kegembiraan, fantasi, emosi, ini yang sering mendorong konsumen untuk membeli sesuatu. Nah, pendekatan yang ketiga disebut dengan pengaruh behavioral. Perilaku konsumen ini sangat dipengaruhi oleh pemasaran yang dilakukan oleh produsen. Faktor lingkungan fisik, ekonomi, dan undang-undang ini sangat mempengaruhi atau memengaruhi perilaku konsumen tersebut. Bagaimana kita mempelajari perilaku konsumen? Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan pendekatan 4W, 2H. Apa itu? What consumer buy, why consumer buy, when consumer buy, where consumer buy, how often consumer buy, how much consumer buy. Inilah kata kunci pertanyaan kalau kita ingin memahami konsumen. Jadi dengan bertanya, misalnya, apa yang dibeli konsumen agar konsumen terlihat cantik, gagah? Kenapa konsumen selalu membeli kosmetik? Kapan konsumen biasanya belanja? Di mana konsumen biasanya berbelanja? Seberapa sering konsumen belanja? Dan berapa banyak buah yang dibeli setiap minggu? Nah, pertanyaan-pertanyaan simpel ini adalah salah satu cara kita bertanya mengenai perilaku konsumen. Jadi pendekatannya adalah dengan memberikan pertanyaan. Nah, itulah cara yang sederhana untuk melihat perilaku konsumen. Nah, jadi studi perilaku konsumen tidak lain adalah studi mengenai bagaimana seseorang membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya itu adalah waktu, uang, usaha, atau energi. Yang berikutnya, kita bicara mengenai dimensi perilaku konsumen. Ada 3 dimensi mengenai perilaku konsumen. Yang pertama, bagaimana
konsumen mendapatkan barang kebutuhannya, bagaimana konsumen mengonsumsi barang atau produk tersebut, dan yang ketiga, bagaimana konsumen menghilangkan sisa konsumsi atau bagian yang tidak dikonsumsi. Inilah 3 dimensi dari perilaku konsumen. Para pemirsa sekalian, berikutnya kita membahas perilaku konsumen di dunia. Konsumen di berbagai belahan dunia atau di berbagai negara ternyata memiliki kesamaan dan perbedaan. Namun lebih banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya. Misalnya, mereka memakai pakaian dan aksesoris yang sama. Terjadinya globalisasi ekonomi, perdagangan, serta budaya yang makin sama di antar negara menyebabkan banyaknya kesamaan perilaku dunia. Digitalisasi dan globalisasi menyebabkan batas geografi dan budaya semakin berkurang. Dan yang terakhir, kita juga melihat program pemasaran yang sangat intensif, yang sangat agresif dari berbagai perusahaan multinasional company. Bagaimana sejarah perilaku konsumen sebetulnya? Perilaku konsumen memiliki landasan keilmuan dari ilmu ekonomi, terutama teori ekonomi mikro, yaitu teori permintaan dan preferensi konsumen. Nah, teori ini diperkenalkan sebelum kita memahami teori permintaan dan juga struktur pasar. Di beberapa tempat, perilaku konsumen menjadi mata kuliah wajib, misalnya di program studi ilmu bisnis, program studi ilmu keluarga. Sebelumnya, tidak dilakukan riset secara empiris untuk melihat perilaku konsumen. Namun kemudian, ilmu sosial berkembang, ilmu ekonomi berkembang, kemudian menggunakan berbagai tools dari disiplin lain untuk mempelajari perilaku konsumen dengan menggunakan riset, desain survei terutama. Nah, perkembangan selanjutnya, disiplin perilaku konsumen mengadopsi dari disiplin lainnya. Misalnya, disiplin ilmu psikologi, disiplin ilmu sosial, disiplin sosiologi, antropologi, hukum, ekonomi. Semua ilmu-ilmu yang mempelajari perilaku manusia sangat relevan digunakan untuk memahami perilaku konsumen. Nah, demikian selintas mengenai disiplin perkembangan sejarah ilmu perilaku konsumen. Mengapa kita mempelajari perilaku konsumen? Yang pertama, perilaku konsumen ini sangat dinamis, menarik, serta menggambarkan hal-hal yang terjadi di sekeliling konsumen. Yang kedua, perusahaan penting mempelajari perilaku konsumen karena dengan memahami itu, mereka dapat menarik pelanggan yang baru. Sehingga berikutnya, para pelaku bisnis dapat merancang strategi pemasaran yang tepat untuk setiap target konsumen yang dituju. Tetapi, mempelajari perilaku konsumen ini juga sangat penting bagi konsumen itu sendiri, agar mereka dapat mengendalikan perilakunya dan menjadi konsumen yang bijak dan cerdas. Nah, karena itu ada beberapa manfaat
ketika kita mempelajari perilaku konsumen. Yang pertama, manfaat pertama tentu bagi perusahaan. Ya. Dengan mempelajari perilaku konsumen, perusahaan dapat mempelajari, memahami bagaimana konsumen mengambil keputusan. Sehingga perusahaan dapat mengintervensi, memengaruhi perilaku yang diinginkan tersebut. Mempelajari perilaku konsumen juga sangat bermanfaat, terutama bagi peneliti konsumen. Kenapa? Agar peneliti dapat menganalisis perilaku konsumen dengan baik dan memberikan rekomendasi untuk public policy. Pemerintah, anggota DPR juga perlu mempelajari perilaku konsumen karena akan memberikan manfaat kepada mereka, agar mereka dapat merancang peraturan dan perundangan, merancang kebijakan publik yang memberikan manfaat kepada konsumen yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang berikutnya, mempelajari perilaku konsumen ini juga sangat bermanfaat bagi konsumen itu sendiri, agar konsumen dapat membuat keputusan dengan bijak dan baik. Perilaku konsumen yang kita pelajari juga bermanfaat agar dapat merumuskan kebijakan pemasaran dengan baik. Dengan memahami perilaku, maka rumusan strategi pemasaran dapat berbasis kepada perilaku konsumen. Nah, yang terakhir, tentu ini penting untuk kebijakan publik. Kebijakan publik harus dirancang berdasarkan pemahaman perilaku konsumen. Siapa yang harus mempelajari perilaku konsumen? Paling tiga tiga pihak yang dapat mempelajari perilaku konsumen. Yang pertama tentu pebisnis, pemasar atau produsen, agar mereka dapat menyusun strategi pemasaran, strategi bisnis yang tepat. Nah, yang kedua adalah pegiat pendidikan dan perlindungan konsumen. Mereka berkepentingan memahami konsumen dengan baik agar dapat mendidik konsumen sehingga konsumen dapat memilih barang dan jasa yang benar dan terhindar dari penipuan, sehingga mereka menjadi konsumen yang bijak dan cerdas. Dan yang ketiga adalah pihak pemerintah dan legislatif. Mereka berkepentingan untuk memengaruhi konsumen agar dapat mengambil keputusan yang bijak, agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Untuk mempelajari perilaku konsumen ini, saya menyampaikan sebuah kerangka berpikir, sebuah framework untuk mempelajari perilaku konsumen. Inilah gambar kerangka berpikir untuk mempelajari perilaku konsumen. Di tengah itu adalah proses keputusan konsumen. Ada tahapan dalam keputusan konsumen, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, konsumsi, dan evaluasi pasca konsumsi. Nah, proses keputusan ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah, kita lihat sebelah kiri, faktor perbedaan individu. Yang kedua sebelah kanan, faktor lingkungan. Nah, 2 faktor ini memengaruhi proses keputusan konsumen. Nah, faktor yang ketiga yang kita sebut dengan faktor program pemasaran, strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah, lembaga pemerintah, atau organisasi sosial atau organisasi nirlaba, dan juga partai politik, karena mereka melakukan strategi pemasaran untuk memengaruhi pilihan konsumen.
Perusahaan beriklan misalnya untuk membujuk konsumen membeli barang dan jasa. Pemerintah berkampanye, mengkomunikasikan programnya agar masyarakat dapat mengikuti program tersebut. Organisasi nirlaba melakukan kampanye, ya, mengkomunikasikan program-programnya agar masyarakat dapat berubah perilakunya. Misalnya, buang sampah pada tempatnya. Partai politik berkampanye, beriklan, berkomunikasi dengan rakyat, dengan masyarakat agar dapat memilih partainya atau anggotanya. Nah, setelah kita memahami proses keputusan konsumen, setelah kita memahami faktor-faktor yang memengaruhinya, maka berbagai pihak dapat melakukan implikasi manajerial, menetapkan, merumuskan strategi pemasaran bagi pebisnis, merumuskan kebijakan publik bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah, dan merumuskan program pendidikan dan perlindungan konsumen bagi para pegiat konsumen. Nah, inilah beberapa contoh, misalnya iklan layanan masyarakat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar konsumen berubah perilakunya mau membayar pajak tepat waktu. Ini contoh kedua, masih iklan dari organisasi nirlaba agar konsumen mau menghindari penggunaan plastik yang berlebihan. Demikian pula selanjutnya, iklan dari berbagai kementerian agar dapat diikuti oleh pemerintah. Tentu yang paling banyak adalah misalnya program kegiatan pemasaran, iklan-iklan berbagai macam produk, barang dan jasa oleh perusahaan. Dan terakhir kita lihat menjelang pemilu betapa banyaknya iklan-iklan mengenai partai politik agar mereka dipilih oleh masyarakat dan dapat memenangkan pemilihan anggota DPR baik pusat maupun daerah. Para pemirsa sekalian, tadi sudah kita sampaikan, ya, keputusan konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi perbedaan individu, faktor lingkungan konsumen, dan strategi pemasaran. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pada saat perbedaan individu, kita akan mempelajari motivasi konsumen, kepribadian, konsep diri, pengolahan informasi dan persepsi, proses belajar, pengetahuan, sikap, dan juga pengaruh agama terhadap perilaku konsumen. Nah, inilah yang disebut dengan perbedaan individu. Ini akan kita pelajari pada bab-bab berikutnya. Faktor lingkungan, apa yang akan kita pelajari di sini? Kita akan mempelajari budaya, bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Yang berikutnya kita mempelajari karakteristik demografi, sosial, dan ekonomi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Yang berikutnya kita mempelajari keluarga dan rumah tangga, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Yang berikutnya kita akan mempelajari kelompok acuan, grup seseorang atau individu yang memengaruhi perilaku konsumen. Dan yang berikutnya kita akan mempelajari lingkungan dan situasi konsumen. Yang ini juga sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku. Dan terakhir kita belajar mengenai teknologi. Bagaimana teknologi memengaruhi keputusan konsumen. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari proses keputusan konsumen. Yaitu bagaimana tahapan-tahapan konsumen dalam mengambil keputusan. Dimulai dengan pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan evaluasi pasca konsumsi. Salah satu aplikasi penting dari memahami perilaku konsumen adalah dalam merumuskan strategi pemasaran. Orang-orang pemasaran perlu memahami atau mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, dengan memahami kebutuhan konsumen, maka mereka dapat memproduksi barang dan jasa. Kemudian berkomunikasi dengan konsumen, meyakinkan konsumen inilah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Sehingga berikutnya terjadi pertukaran antara produsen dan konsumen.
konsumen mendapatkan barang atau jasa, dan produsen mendapatkan imbalan atau jasa dari konsumen tersebut. Sehingga terjadilah pertukaran tersebut. Nah, pemasaran adalah salah satu aplikasi penting setelah kita mempelajari perilaku konsumen. Pemasaran adalah bagaimana kita melihat sebuah proses mengidentifikasi kebutuhan konsumen, kemudian memproduksi barang dan jasa tersebut yang dibutuhkan konsumen, dan meyakinkan konsumen bahwa mereka membutuhkan barang dan jasa tersebut, sehingga terjadi transaksi. Karena itu, konsep pemasaran menekankan strategi pemasaran yang berhasil adalah strategi yang dibangun berdasarkan pada pemahaman yang baik mengenai perilaku konsumen. Konsep pemasaran yang sering dipraktekkan tidak lain adalah bagaimana strategi pemasaran yang berhasil dibangun berdasarkan pemahaman yang lebih baik kepada perilaku konsumen. Nah, karena itu perilaku konsumen yang baik akan membantu para pemasar, para praktisi pemasaran. Pertama, dalam melakukan analisis lingkungan. Yang kedua, dalam melakukan riset konsumen atau riset pasar. Yang ketiga, dalam melakukan pengelompokan konsumen atau segmentasi. Dan yang keempat, di dalam merumuskan positioning dan diferensiasi barang atau jasa yang akan dijualnya. Serta yang kelima, membantu pemasar di dalam merumuskan bauran pemasaran. Nah, yang pertama kita lihat salah satu aplikasi penting dalam mempelajari perilaku konsumen adalah apa yang disebut dengan membantu menganalisis lingkungan. Para pemasar dapat mengevaluasi faktor kekuatan luar yang berpengaruh terhadap perusahaannya. Sehingga dia dapat menganalisis dengan lebih baik pelanggannya. Dan tentunya berikutnya adalah menciptakan tantangan dan peluang. Nah, perilaku konsumen membantu para pemasar dapat menganalisis demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, karena itu, para manajer pemasaran, para praktisi pemasaran dapat mengumpulkan data dan informasi mengenai perilaku konsumen dengan sangat baik. Yang kedua, dengan mempelajari perilaku konsumen, maka perusahaan dapat melakukan segmentasi dengan baik. Segmentasi tidak lain adalah pengelompokan pasar atau pengelompokan konsumen yang memiliki kebutuhan yang sama. Dan kemudian dipilih segmen mana yang menjadi sasaran dari perusahaan tersebut. Nah, karena itu, perilaku konsumen dapat membantu konsumen di dalam mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristiknya, berdasarkan situasinya, dan juga berdasarkan geografi maupun budaya. Setelah mempelajari perilaku konsumen, maka para pemasar dapat menggunakan pemahamannya yang baik mengenai perilaku konsumen dalam merumuskan positioning dan diferensiasi produk. Nah, positioning dan diferensiasi ini tidak lain adalah menciptakan atau membangun persepsi mengenai karakteristik atau produk dibandingkan dengan produk atau merek pesaing tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, bagaimana segmentasi berdasarkan karakteristik tertentu dari konsumen. Seringkali konsumen dibedakan berdasarkan apakah berdasarkan usianya, anak-anak, ya, bayi, anak-anak, remaja, ya, kemudian dewasa maupun orang tua. Nah, aplikasi berikutnya dengan memahami konsumen ini dapat merumuskan bauran pemasaran dengan baik. Bauran pemasaran tidak lain adalah sejumlah alat pemasaran
yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Nah, alat pemasaran ini adalah strategi produk, pricing, promotion, atau placement. Kemudian, kalau kita menjual jasa, kita tambahkan lagi 3 faktor, yaitu people, proses, dan physical evidence. Nah, inilah yang kita sebut dengan bauran pemasaran. 7 unsur dari bauran pemasaran, yaitu people, proses, physical evidence. Yang ini spesifik untuk jasa. Ya. Nah, sehingga keseluruhannya kalau menganalisis jasa, maka kita menggunakan pendekatan 7P. Nah, komponen bauran pemasaran seperti tadi sudah disampaikan. Yang pertama produk. Nah, tentu produk harus sesuai dengan kebutuhan konsumen dan memberikan manfaat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen. Yang kedua, merumuskan harga. Harga harus terjangkau oleh konsumen atau yang menjadi sasaran yang akan membeli produk tersebut. Dan yang ketiga adalah place. Place itu adalah bagaimana perusahaan mendistribusikan barangnya atau jasanya sehingga konsumen mudah mendapatkan menerima barang tersebut. Dan unsur yang ketiga yang disebut dengan promotion. Unsur yang keempat adalah promotion, yaitu bagaimana perusahaan dapat menyampaikan pesan, mengkomunikasikan barang yang dijualnya maupun jasa kepada konsumen. People, ini adalah komponen dari kalau perusahaan menjual jasa, yaitu staf perusahaan, karyawan perusahaan yang akan memberikan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang berikutnya adalah proses. Sebuah jasa seringkali diperoleh oleh konsumen kalau konsumen melakukan serangkaian proses. Nah, karena itu strategi proses ini penting. Bagaimana konsumen mendapatkan jasa tersebut. Dan yang ketujuh yang disebut dengan physical evidence atau proof. Seringkali konsumen sulit untuk mengevaluasi jasa, apalagi kalau dia belum menggunakan jasa tersebut. Maka salah satu strateginya adalah yang disebut dengan memberikan bukti kepada konsumen. Bukti ini bisa berbentuk misalnya sertifikasi, akreditasi, atau kesaksian dari konsumen lainnya untuk meyakinkan konsumen tersebut sehingga ia tertarik membeli produk atau barang dan jasa. Nah, demikianlah kuliah singkat mengenai perilaku konsumen bagian pertama, yaitu model keputusan konsumen dan aplikasinya, penerapannya pada strategi pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.